Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa pakai godaannya Petrus. Dia merasa lapar dan Tuhan bicara melalui kelemahannya. Asal kau berdoa, kelemahanmu pun akan jadi berkat untukmu. Gangguan setan itu pun akan menjadi pesan buat Anda. Allah Immanuel, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat seluruh bumi, tapi Engkau juga adalah penebus pemimpin kami secara pribadi. Hamba-Mu berdoa sederhana untuk firman yang hendak hamba bagikan, agar supaya jemaat-Mu mengalami tuntunan Tuhan Yesus Kristus secara nyata di tahun 2025. Hamba berdoa supaya setiap umat-Mu bukan hanya memperoleh remah-remah, tapi roti itu sendiri, rema sorgawi. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, pesan Natalku berikan, Yesus kau juru selamat bangsa-bangsa, Engkau juru selamat kami secara pribadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Allah Immanuel. Jangan duduk dulu, sebelum duduk, saya ingin kita untuk menyapa orang-orang sekeliling kita, katakan Merry Christmas, Selamat Natal, Tuhan cinta padamu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Karena terpengaruh dengan berkat internasional ini, saya memang sengaja 2 hari ini kemarin back to back, kemarin di rooftop dan hari ini saya mengambil tokoh-tokoh dalam Alkitab, orang asing semua yang berinteraksi dengan Yesus. Semua orang luar negeri, bukan orang Yahudi. Memang kemarin 5 kali khotbah saya dari kitab Injil, tapi yang hari ini semua dari gereja mula-mula, dari Kisah Para Rasul. Nah, saya berjanji khotbah yang saya sampaikan bukan hanya melulu soal palungan. Jadi khotbah Natal ini bukan hanya untuk hari Natal. Khotbah Natal ini sebenarnya adalah tuntunan untuk setiap bulan, ya, tahun depan. Nah, saya harap Anda mendapatkan rema-rema dari Roh Kudus, wahyu-wahyu dan hikmat-hikmat. Jangan lupa dicatat. Nanti saya kasih summary-nya, tentunya rangkuman pada akhirnya. Tetapi saya akan nge-flow, lihat Tuhan mau bilang apa dalam kehidupan Anda. Saya ingin kita untuk mempelajari satu individu. Di Kisah Para Rasul namanya Cornelius, orang Itali. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 11. Saya baca semua dulu. Petrus dan Cornelius di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Sampai sana saja. Cerita ini berkesinambungan, nyambung kemana? Nyambung ke pertobatan Cornelius sekeluarga handai taulan. Entah berapa orang non-Yahudi semua, orang luar negeri, orang asing diselamatkan. Bahkan dicurahi Roh Kudus, gak hanya mereka lahir baru, tapi langsung mengalami berkat susulan yaitu Pentakosta. Kenapa saya angkat cerita ini? Saya ingin untuk kita melihat rencana Tuhan dalam hidup kita itu dahsyat, besar, dan melibatkan lebih banyak individu yang bahkan belum kita kenal hari ini. So don't worry kalau hari ini Anda hidupnya masih terkesan banyak pergumulan. Perkara-perkara kecil so far yang dipercayakan.
Tapi mari kita sama-sama berbesar hati bahwa rencana Tuhan itu lebih besar daripada yang kita duga. Kita mulai dulu dengan kejadian di Kaisaria. Ayat 1, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Kaisaria adalah sebuah kota yang berada di pesisir pantai. Kaisaria adalah suatu kota tempat pemerintahan Roma. Jangan lupa penjajah orang Yahudi saat itu, termasuk di mana ada gereja mula-mula, itu berada di tanah jajahan Romawi. Jadi di mana-mana spaghetti, di mana-mana pizza. Wah, makanan pasti enak lah, tapi bukanlah bagi orang jajahan. Jadi bangsa Israel di zaman Yesus, bahkan setelah Yesus naik ke sorga, mereka tetap adalah bangsa yang dijajah. Kaisaria adalah salah satu tempat stasiunnya tentara, termasuk Kapernaum segala. Kaisaria itu kota besar, namanya aja Kaisar. Ya, didirikan untuk membesarkan Kaisar, untuk menyembah Kaisar. Jadi tempat itu tidak disukai oleh orang Yahudi. Sebagai catatan ya, sebelum Petrus ke sana, Petrus ini Ibrani Tulen. Dia sekalipun dia bukan Farisi, ahli Taurat seperti Paulus, tapi Petrus ini juga seorang penganut agama Yehuda, agama Yudaisme, percaya Yahweh di perjanjian lama. Orang-orang gitu, mereka tidak mau pergi ke tempat-tempat seperti Kaisaria. Jadi Tuhan itu luar biasa. Rencana Tuhan itu bukan rencana kita itu sungguhan. Kita itu kan sudah punya patokan ya. Tidak semua patokan kita itu firman, juga ada yang dari tradisi, dari superstisi, bahkan dari rasa takut, bahkan dari rasa kekhawatiran kita. Kita semua itu pasti punya batas-batas, tapi Tuhan itu di luar batas. Kalau kita jadi orang Kristen itu, jangan kotakkan Tuhan. Yang penting kita punya fondasi firman, jangan ngeroh tak berbasis. Jangan sampai kita punya iman itu tidak ada fundamental atau tidak ada fondasinya. Bangunan apapun yang kau bangun tanpa fondasi, celaka. Tambah tinggi, tambah rubuh nanti. Tapi kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, bangun. Berani, jangan takut melangkah. Fondasi kita itu cukup untuk mencakar langit. Kalau kita hidup dalam firman, itu benar-benar tidak ada batas Allah bekerja, sungguhan itu. Tahun-tahun ke depan kalau kita mau melihat Allah bekerja makin lama, makin nyata, kita masuk ke rencana Bapa yang bahkan di luar naluri manusia, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah muncul dalam pikiran kita, bahkan belum berani kita doakan. Tuhan itu bukan akan sediakan, tapi Alkitab mengatakan dengan jelas Tuhan telah atau sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang berani melangkah, jangan sampai kita dibatasi dengan batas-batas yang bukan firman, yang superstisi, yang percaya-percaya nenek moyang. Jangan, itu nanti halangi, itu justru akan merugikan. Berapa banyak orang karena superstisi keluar lebih banyak uang. Padahal sebenarnya di alam roh tidak membuat perbedaan, itu cuman ketakutanmu saja. Tahukah dengan memperhatikan ini itu yang tidak diajarkan firman, rumah jadi jelek bangunannya? Semrawut, tempat kerja jadi tumpuk-tumpukan, gak jelas peruntukannya ini untuk apa, semuanya hanya untuk memuaskan ketakutanmu yang tidak sama sekali terbukti. Be careful, Allah mau bekerja luar biasa, tapi itu berarti Petrus harus terbuka untuk Kaisaria. Apa yang diharamkan ternyata Tuhan halalkan. Jangan sampai kita itu terlalu hati-hati di area yang seharusnya kita itu agak longgar, tapi kita itu terlalu liberal di area yang harusnya kita itu konservatif. Aneh ya, di area tertentu kita itu obral, gak apa-apa tuh, gak jaga hati kudus, gak apa-apa itu ngomong yang pesimis. Tapi di area yang Kristus sudah ajarkan, kita itu jaga setengah mati. Pakai otot rohaninya untuk hal-hal yang perlu kemudian hari. Jangan pakai, kalau kita Kristen tuh Kristen sungguhan luar dalam, jangan percaya gitu-gituan lagi. Ya. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Coba lihat sekarang lagi orangnya, individunya. Cornelius ini seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia bukan perwira biasa. Saya tidak tahu pangkatnya apa. Perwira di sini bisa perwira menengah, bisa perwira tinggi. Karena dia ini pemimpin, pasti menengah ke atas kedudukan militernya. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Pasukan Italia adalah batalion tentara khusus yang paling loyal sama Kaisar. Makanya namanya aja bukan pasukan ini, pasukan itu, pasukan Itali. Udah.
Jadi Anda harus tahu bahwa orang Yahudi gak suka sama orang ini. Ini adalah figur ganjil. Coba katakan ganjil. Kita kan suka yang genap ya. Menggenapi firman-Nya. Kan gak pernah ada orang berkata, mari Tuhan ganjili firman-Mu. Betul ya Pak ya? Tapi genapi firman-Mu. Tapi Tuhan yang cipta angka loh. 5 roti 2 ikan itu coba kau tambah. 7 itu ganjil loh. 1, 3, 5, 7, 9. Terusin, 11, 13. 13 kali mereka keliling tembok Yeriko runtuh. Tembok Yeriko bukan dikelilingi 7 kali loh. Kita harus baca Alkitab carefully. 1 hari sekali kayak minum obat. Hari ke-7 putari 7 kali. 6 hari itu 6 kali. Hari ke-7 7 kali. 6 tambah 7, susan 13. Telulas. Tuhan itu sengaja pilih ganjil untuk membuktikan bahwa manusia salah. Iman itu akan memakai yang genap dan yang ganjil. Dua-dua milik Tuhan. Coba ya, saya ajak Anda untuk mikir sedikit. Makanya tadi saya akan janji, saya tidak akan bicara soal palungan saja. Saya akan bicara tentang perkembangan-perkembangan berikut kekristenan. Saya ajak Anda untuk nangkap isi hati Allah supaya paradigma Anda berubah. Salah satu paradigma yang harus digeser tahun ini sebelum mujizat terjadi adalah your paradigm. Paradigmamu. Ganjil tuh, ini orang-orang yang tidak disukai orang Yahudi. Tapi dalam keganjilan ini, ia saleh. Wah tambah ganjil lagi. Masa ada seorang penjajah paling loyal sama kaisar, tapi dia ternyata saleh. Ia serta seisi rumahnya, dia, istri, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya takut akan Allah. Kata Allah di situ Allah Israel. Takut akan Allah itu berarti dia seorang monoteis. Berarti dia seorang yang menyembah satu Tuhan. Padahal orang Roma menyembah banyak, termasuk planet-planet. Jupiter, dewa-dewa mereka ya, Jupiter, Mars, Venus, Agustus. Ya, itu semua disembah. Mereka itu bukan monoteis dan juga bukan ateis. Mono itu satu, A itu tanpa. Monogami itu berarti satu istri, poligami itu banyak istri. Monoteis itu satu Allah. Tapi orang Roma nyembah banyak. Dan dia mengambil keputusan. Dan ini ganjil bagi seorang Roma, apalagi seorang pejabat tinggi kayak dia. Untuk menyembah hanya satu Allah. Meskipun dia mengabdi kepada kaisar secara karir, tapi imannya kepada Tuhan. Tuhannya Yahudi. Entah kapan dia itu pas lihat orang Yahudi, hatinya itu diketuk kali ya. Hatinya itu tertarik dan dia ingin sekali menyembah hanya satu Allah. Dan dia rasa hanya ada satu Allah yang benar. Hanya ada satu Allah yang nyata, yang hidup, yang tidak kelihatan. Dia gak mau lagi sembah yang gini-ginian mitos. Jadi orang ini ganjil. Menurut saya cerita ini sangat odd. Banget ganjilnya. Untuk seorang Itali, nggak mungkin lah. Kalau di Itali kita ketemu spaghetti, gampang. Di Indonesia nasi goreng di mana-mana. Coba cari nasi gorengnya Indonesia di Jepang, itu nggak gampang. Coba cari orang benar di pasukan Italia, nggak mudah. Ketemu satu itu mujizat. Jadi jangan kau remehkan. Di tempat di mana kau kira tak ada berkat, di situ Tuhan sediakan berkat bagi orang yang percaya. I believe God can work through the odds of life. Saya percaya Tuhan bisa bergerak di dalam keganjilan dunia. Keganjilan apa yang kau hadapi? Semua orang jual, Anda bisa beli. Itu ganjil. Semua orang mengeluh, Anda bersyukur. Paulus dan Silas sampai gempa bumi, gempa penjara terbuka. Dia tahanan malah justru menjadi penyelamat dan selamatkan mereka kepala penjara serta keluarganya. Semua orang rasanya itu main aman, Anda berkembang. Cerita pandemi akan continue kalau Anda percaya. Bukan pandeminya, mujizatnya. Tahun 2025, semua orang ke kiri, Anda ke kanan. Semua orang ke kanan, Anda ke kiri. Semua orang bilang ganjil, Anda genapi. Semua orang mencoba menggenapi, tuh Anda ganjil sendiri yang tanpa berusaha Tuhan memberi. I want you to put your faith in God. Taruh imanmu pada Tuhan. Kalau saya baca seperti ini ganjil banget. Kok bisa di pasukan Italia ada orang kayak begini? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Itu seperti mencari orang yang penuh kasih di golongan Al-Qaeda. Kalau pas zaman lagi perang-perang teroris, zaman 9/11 itu. Susah lah ya kayaknya. Susah. Ini kayaknya ketemu orang pasukan Itali. Terus bisa ada orang yang takut akan Allah. Please, jangan prejudis. Di area-area di mana kau tidak percaya itu ada.
Tuhan adakan jikalau engkau percaya. Siapa di sini mulai mendapatkan rema-rema dari Roh Kudus di dalam hatinya? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya datang ke gereja perlu persiapan karena kita mau makan protein firman. Saya kasih kurang karbohidrat supaya kasih semuanya protein supaya otot imanmu kuat. Saya harap Anda bisa ngikuti dan bisa mikir, karena itu kalau datang ke gereja kita tidak boleh terburu-buru, datang early supaya kita siapkan hati, supaya kita terima dan menyerap. Lanjutkan ya, ayat yang ketiga. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang. Ini berarti 3 in the afternoon, kalau dalam bahasa orang-orang Alkitab, the ninth hour, jam ke-9. Itu bukan jam 9, tapi jam 3 in the afternoon, jam 3 sore. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Berhenti sebentar. Dari ayat ini saya mempelajari sesuatu, untuk saya take a break cuma 5 menit di dalam office saya punya kebiasaan. Dan kebiasaan ini bukan sesuatu yang keramat atau jimat, tapi saya jadikan sebuah disiplin iman yang Anda boleh tiru silakan, ini nggak ada benar salahnya, tetapi ini memperkaya perjalanan iman saya. Saya punya kebiasaan, tidak harus saklek jam 3, tetapi in the office. Saya pasti ngambil waktu setelah kerjaan numpuk, selesai, saya tutup tirai, ceritanya gitu. Tirai saya itu yang otomatis turun gitu ya. Puji Tuhan, gereja memberi tempat yang nyaman untuk saya bisa berdoa. Akhirnya, saya berdoa. Saya punya kebiasaan, jadi Cornelius itu jam 3 nggak tidur siang. Tidur siang itu mempermiskin. Kecuali kalau memang sudah berusia, sorry, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda adalah usia produktif kerja, apalagi mahasiswa, lebih baik tidur yang cukup malam hari, bangun tidur pagi hari, jangan kebalik ya, paginya tidur, malamnya begadang. Semua itu indah pada waktunya, waktu tidur ya tidur, waktu makan ya makan. Dan saya punya kebiasaan, kalau saya sudah tidur cukup, makan sehat, olahraga, kerja saya produktif, jam kantor, pulang ke rumah fokus ke keluarga, dan saya punya break di tengah. Untuk doa. Saya tidak punya break di tengah untuk tidur di meja kerja. My ninth hour, jam 3 adalah jam di mana aku taruh aktivitasku untuk berkata sebentar, nggak perlu 1 jam. Saya tidak curi jam kantor. Saya akan berkata, Lord, untuk dengarkan Tuhan. Coba diterapkan itu di tahun 2025. Itu tidak akan mengambil apa-apa kok. Tidak akan mengurangi efektivitasmu, tapi justru akan meningkatkannya. Di tengah-tengah kerjamu, Cornelius ini berdoa di tengah-tengah kerja. Saya rasa ini kebiasaan orang yang berhasil di dalam Tuhan. Ya, boleh katakan pada diri sendiri, mari kita sama-sama komitmen. Saya rasa Anda sudah begini sih, cuman saya perlu ingatkan aja. Tapi supaya kita jangan sampai lupa, mari kita lus-lus dada katakan, dilarang malas. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Apalagi malas baca Alkitab, wah jangan. Di kantor saya ada Alkitab, ya iyalah kantor saya kantor kependetaan. Tapi alangkah baiknya di kantor Anda taruh Alkitab ada di sorokan, nggak usah dibaca 10 pasal, nanti dimarah sama bos ya kan. Tapi kan ada ayat tertentu, buka sebentar, merema, puji Tuhan, taruh, kerja lagi, itu beda. Ini kita itu betul-betul lain berkatnya. Sungguhan jikalau orang membangun rumah bersama dengan Tuhan, tidak sia-sia. Dan di tengah-tengah saya waktu baca ayat 3, orang hanya melihatnya, wah seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya, lalu panggil dia, Cornelius. Malaikat itu bisa panggil namanya, Cornelius. Saya kok malah justru lihat jam 3 petangnya. Orang lihat ke malaikatnya, saya lihat kebiasaan Cornelius ini, saya mau tiru ini. Saya mau tiru ini. Ini orang yang bekerja dengan bersandar pada kekuatan Allah. Ia menatap malaikat itu ayat 4, dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Berarti saya rasa ini adalah encounter dengan Tuhan sendiri. Malaikat itu ngomong gini, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu Saudara, malaikat itu bisa diutus untuk membantu orang percaya dan melindunginya. Malaikat itu ada, hanya janganlah kau berkanjang padanya atau mencari-cari malaikat. Jangan berdoa kepadanya, jangan menyembah malaikat, apalagi. Tapi just FYI, for your information only, ingin saya tekankan dari kebenaran firman bahwa malaikat itu actually ada. They do exist.
Apakah Anda pernah mengalami atau tidak? Misalnya kalau anak Anda yang kecil balita itu bermain-main lalu tiba-tiba dia jatuh, bisa cuma tinggal berapa mili dari ujung daripada meja yang lancip itu, tentunya nanti tolong beli di toko, diamankan kalau ada balita. Kasih yang ujung-ujungnya runcing itu tolong dikasih karet atau apa. Tapi ketika Anda lihat, hampir aja kena sininya, tapi nggak jadi, seolah-olah jatuhnya itu ganjil. Jangan kau percaya itu kebetulan. Itu kayaknya ada malaikat yang nampel dia jatuhnya ringan. I believe setiap anak itu ada malaikat yang menyertai ya, khususnya anak-anak daripada anak-anak Tuhan. Saya tidak perlu cerita, waktu tidak memungkinkan. Lebih baik protein semua, saya kurangi lemak. Bapak Ibu Saudara, saya dan keluarga mengalami berkali-kali ditolong malaikat. Bukan karena kami istimewa, kami itu mengalami pengalaman nyata. Pertolongan malaikat lalu lenyap. Itu waktu kami liburan 2-3 kali. Itu sungguhan saya dibantu waktu kaki saya bengkak, nanti lain kali saya cerita. Tuhan tuh bantu saya waktu anak masih kecil. Keluarga kami pernah mengalami malaikat ngangkatin koper, tahu nggak? Bukan berarti kopernya melayang sendiri, kami takut kalau gitu bisa lari. Ada orangnya angkatin, masukin, lalu kami noleh semuanya di garasi apartemen yang kami sewa di luar negeri itu untuk cuma 4 hari. Noleh semuanya, nggak ada orangnya. Itu bukan hantu, hantu nggak bisa ngangkat koper. Bukan karena kami istimewa, tapi karena Tuhan tuh care. So don't worry, saya mau beritahu pada Anda, 2025 akan penuh dengan malaikat menjaga orang-orang yang kau kasihi. Katakan amin. Saya ingin tuh Anda mengerti ini dulu. Tapi malaikat tidak bisa berbuat semuanya. Malaikat itu punya batas. Malaikat tidak akan memberitakan Injil. Titik. Malaikat tidak akan memberitakan firman. Anda yang harus gali sendiri, Injil harus Anda bawa. Buktinya malaikat hanya bisa mengoneksikan. Lihat ayat 4, ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Itu bukan firman. Itu hanyalah afirmasi atau peneguhan. Tuhan sudah dengar, Allah mengingat engkau. Dan sekarang, nah ini malaikat, tugas malaikat. Suruhlah beberapa orang ke Yope, kota 45 km jauhnya dari Kaisaria, untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Cornelius nggak tahu sama sekali siapa itu Petrus. Yope dia tahu, dia pasti sebagai tentara, tahu lokasi-lokasi. Tapi Simon itu siapa? Yang disebut Petrus, suruh kirim orang ke sana. Dia nggak pernah ketemu, dia nggak tahu ada seorang dengan nama itu. Apalagi seorang hamba Tuhan. Malaikat itu hanya bisa konekkan orang dengan orang. Dia tidak akan bawa berita Injil. Nggak akan. Roh Kuduslah roh kebenaran. Oleh karena itu, malaikat itu bisa mempersiapkan jalan. Jadi saya percaya kalau kita itu jalan dalam kehendak Tuhan. Kalau kita berada di jalan-jalan kebenaran, ada banyak secret service-nya Tuhan itu bekerja. Pernahkah Anda alami? Saya ngalami beberapa kali. Mungkin juga karena saya figur publik. Tapi nggak harus public figure sih. Kalau malaikat bekerja itu pasti ada pasti Anda kerasa. Misalnya, saya mau ketemu sama si A nih ceritanya ya, untuk bisa ngomong sesuatu yang penting. Terus tiba-tiba waktu saya telepon atau janjian ketemu, orangnya bisa berkata, kok kebetulan sekali ya tadi malam saya mimpi kamu. Paham ya Bapak Ibu ya? Mimpi saya rasa enggak lah. Saya enggak bisa masuk ke mimpi orang. Sama-sama tidur pulas kok. Malaikat yang dikirim Tuhan kali, modelnya mirip saya, jaga saya. Mungkin masuk ke mimpimu. Kok bisa kebetulan sekali? Orang itu sudah dipersiapkan sebelum ketemu. Sehingga sudah ada pelumas gitu loh sebelum saya bicara sama dia. Itu seperti sama Tuhan sudah dimuluskan jalannya. Tiba-tiba kok kebetulan, what a coincidence bahasa Chinese-nya, namajiao. Merinding aku, berapa orang bisa bilang begitu. Kok kebetulan sekali ya. Aku pas lagi mikir kamu, aku pas lagi mau telepon kamu. Ada dimensi supranatural di mana Allah mengutus hamba-hambanya yang tidak kelihatan. Itu bukan hamba Tuhan manusia, pengkhotbah, anak-anak Tuhan. Tetapi itu adalah roh-roh yang melayani. Mereka lah obor api Allah, yaitu para malaikat-malaikat bekerja for our bidding, untuk kita. Itu ada. Itu ada. Itu kadang-kadang Tuhan betul-betul izinkan.
Saya pernah mengalami sesuatu simpel yang ini saya ceritakan, nggak apa-apa. Waktu saya lagi kunjungi anak sekolah di Amerika, lalu habis itu saya nyetir, entah gimana tiba-tiba tahu nggak, bisa aja antara saya sih nggak ngerasa salah. GPS saya itu arahkan ke tempat lain. Jadi saya kesasar terlambat 5 menit tempat. Itu mau pergi ke satu tempat, sampai di sana ternyata, 10 menit kalau nggak salah, ternyata baru terjadi penembakan. Di tempat yang saya mau pergi dengan anak-anak saya. Terjadi penembakan. Dan penembaknya masih dikejar. Waktu kami tiba, pendeta. Beda ya penembak dengan pendeta ya. Pendekar ya. Menembaknya itu sudah ditangkap. Jadi kalau saya nggak telat, nggak tahu saya pencetnya betul tuh GPS. Kok bisa saya disasar? Tangan jahil siapa yang nggak kelihatan? Ganti sasaran. Kalau saya telat sebentar. Pernah di Taiwan, waktu FKA ke-1 kali di situ. Pertama kali diadakan di sebuah stadion. Saya tinggal di sebuah hotel yang disediakan oleh gereja di sana. Belum ada GMS. Naik ke level berapa, itu saya nggak pencet loh. Ini beneran saya bukan orang ngada-ngada. Sekarang saya pikir lagi, saya kira saya salah pencet. Karena memang kan saya pindah kamar. Entah kenapa istri saya merasa nggak srek kamar itu padahal nggak ada salahnya. Kami pindah, jarang. Lain cerita kalau orang yang ke hotel mana selalu gonta-ganti kamar, langsung nggak puas. Kami bukan tipe orang gitu, kami itu nggak reseh. Kami itu orangnya itu mau yang praktis karena urusan kami banyak. Tapi hari itu kenapa nggak tahu istri saya minta pindah ke kamar yang lain, nggak srek aja di situ. Ternyata ada bahaya. Akhirnya saya lupa, saya pencet itu atau saya pencet, lalu pokoknya nggak tahu siapa yang pencet, pokoknya kami pergi ke level yang berbeda. Waktu sampai saya telat ke kamar saya, ternyata kaca di depan itu meledak. 2009. Itu meledak. Itu kalau saya tadi hitung dengan matematika kalkulasi, kalau saya sampai di sana itu nggak ada yang salah pencet. Entah siapa tiba-tiba ting keluar cahayanya di level yang salah. Saya sampai di sana itu meledak ke muka saya. Besok paginya, besok malamnya FKA. Saya tahu ya, saya nggak bisa ceritakan satu persatu. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. God is really our protector. Saya ingin memberi Anda suatu kepastian bahwa 2025 tahun yang bahaya, tapi tidak bahaya bersama dengan Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Baik itu bisnismu, keluargamu, segala sesuatu. Believe in His protection. Believe in His provision. Percayalah penyediaannya, pemeliharaannya, perlindungannya. Tapi malaikat tidak akan memberitakan Injil ya. Malaikat itu hanya mengonekkan, mempersiapkan. Dan kali ini malaikat mengkonekkan 2 orang 45 kilometer jauhnya satu dengan yang lainnya. Tak saling mengenal. Malaikat bisa lakukan itu. Ia menumpang, saya tidak khotbahkan malaikat ya, saya khotbahkan kesetiaan Allah. Coba lihat sekarang ayat yang ke-6. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dia panggil 2 prajurit tentaranya yang takut akan Tuhan, dia nggak panggil tentaranya yang rokokan. Dia tak panggil tentaranya itu yang memang hatinya sudah beribadah, jemput hamba Tuhan. Jadi Cornelius ini punya hikmat yang bagus, sekalipun dia belum kenal Kristus. Untuk bisa menyambut hamba Tuhan, untuk bisa mempersiapkan untuk pelayanan, lebih baik kita juga siapkan instrumen yang tepat. Tidak halalkan segala cara. Dia pakai orang-orang yang hatinya sudah near Christianity. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Yope itu Jaffa. Jaffa, bukan Java. Java itu ya Jawa Timur, Jawa Barat, bahasa Inggrisnya Java. Java itu hari ini Tel Aviv di Israel. Tempat yang sama berlabuhlah yang namanya Yunus tidak ke Niniwe. Itu tempat yang sangat bersejarah. Tel Aviv hari ini menjadi tempat yang sekuler di Israel. Kangen ya ke Israel ya, di kapan ya? Tunggu saya ya, tunggu kami nanti kalau sudah waktunya. Saya rasa aman buat jemaat. Kita pergi. Tel Aviv itu menjadi tempat sekuler sekarang. Yerusalem tempat religi. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, dekat,
Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke rumah untuk berdoa. Lihat ya, dua orang dengan kebiasaan yang berbeda. Sama-sama cari Tuhan, hatinya bisa nyala untuk berdoa. Yang satu punya kebiasaan doa di tengah-tengah kerjanya. Dia tentara, jam 3 pasti jaga. Jam 3 dia pasti akan susun barisan. Atau paling enggak ganti shift ya kan, dia mulai atur itu. Jam 3 dia adakan waktu untuk sembahyang. Gak perlu meninggalkan kantornya. Tapi dia berada di stasiunnya, dia panggil Tuhan. Petrus juga seorang pendeta, jam 12 dia berhenti dan berdoa. Kebiasaan orang Yahudi sih kalau doa jam-jam itu. Kita tidak perlu ngikuti berapa kali berdoa sehari. Tapi saya hanya melemparkan sebuah saran. Doa itu jangan hanya saat teduh pagi, lalu bye-bye Tuhan, see you tomorrow. Bawalah Tuhan ke tempat kerjamu. Itu beda, benar beda. Bawalah Tuhan kemana-mana. Kalau Anda sudah cari Tuhan pagi hari, bawa Tuhan kemana-mana. Tapi jangan terus berkata, bos sorry ya, aku perlu 1 jam break berdoa. Saya sarankan kalau ada orang Kristen gitu tempat kerja Anda, tolong dipecat. Ya, suruh dia ngelamar ke gereja. Di gereja saya sarankan Pak Sam tolong ditolak. Karena itu orang pakai doa di jam kerja, itu orang malas, itu orang gak disiplin. Saya kalau mau olahraga nih, kadang-kadang ada jam, minggu-minggu di mana saya olahraga. Olahraga berarti saya punya waktu yang sudah sesak ini, ketambahan harus exercise. 1 jam, perjalanan ini itu. Gak usah tahu saya olahraganya di mana. Nah, kalau begitu yang harus korban apa? Kerja saya? Nggak bisa. Kerja saya mencekik, sungguh-sungguh. Yang satu-satunya bisa saya korbankan ya, antara waktu tidur atau waktu doa. Saya korbankan waktu tidur saya, tapi berarti saya tidur lebih awal. Kalau saya tahu besok olahraga, karena saya punya jadwal ketambahan 1,5 jam. Harus buang 1,5 jam, tapi untuk panjang umur, supaya ganteng terus gitu ya. Saya tidak akan korbankan waktu doa, saya tidak akan korbankan waktu kerja. Saya orang Kristen beneran, saya bukan orang Kristen alasan. Kalau saya mau olahraga, saya bangun lebih pagi, sembahyang dulu, doa dulu. Kalau saya tahu besok terlalu pagi urusan banyak, malamnya itu saya tidur lebih malam, saya doa dulu. Gak apa-apa, saya doa, hari itu sudah banyak doa, malamnya saya doa untuk pagi gak apa-apa kok, belum basi doanya. Tolong di-adjust, jangan pakai waktu kerja. Kalau pas Anda berdoa, bawalah, belajarlah the art of praying without even having to close your eyes. Belajarlah bisa berdoa tanpa harus tutup mata, belajar dari Nehemia untuk ketemu raja. Di hatinya dia berseru, tolong aku Tuhan. Lalu dia ditolong oleh Tuhan. Belajarlah seni di tahun 2025 berdoa tanpa harus merem, tanpa harus pejamkan mata. Tapi kalau memang waktu yang didedikasi khusus untuk sembahyang, misalnya 1 jam saat teduh pribadi, meremlah. Kalau enggak nanti HP-an. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang kayak gitu, saya sarankan Anda berkata, kamu jadi aja pendeta. Kalau di tempat kerja Anda. Tapi nanti datang ke gereja, kita enggak mau pendeta yang kayak gitu. Ya, jadi jangan begitu kalau Anda enggak mau pengangguran. Sampai mana nih? Petrus merasa lapar, ayat 10. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tibanya rohnya diliputi kuasa ilahi. Tahu nggak? Saya kasih satu bocoran ya. Dalam berdoa, musuh terbesar kita selain kantuk adalah apa? Lapar. Pernah nggak waktu kita mau doa tiba-tiba, wow. Paling bahaya kalau doa di rumah adalah sebentar ke kulkas. Kalau di kantor juga mas, misalnya kalau kantor sih jangan doa gimana. Tapi kalau itu memang adalah bisnismu sendiri, Anda datang lebih early doa gitu segalanya kan langsung pikirannya ke kesibukan, tugas. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa pakai godaannya Petrus. Dia merasa lapar dan Tuhan bicara melalui kelemahannya. Asal kau berdoa, kelemahanmu pun akan jadi berkat untukmu. Gangguan setan itu pun akan menjadi pesan buat Anda. Orang mau doa kok, dia merasa lapar dan ingin makan. Ya memang si jam lunch, si jam makan siang. Tetapi kan ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, rohnya diliputi kuasa ilahi. Orang doa itu gangguannya lapar, tapi pas lapar Tuhan pakai kelaparannya untuk memperhatikan sebuah penglihatan. Ini bukan mimpi karena dia sadar, tapi sebuah vision diberikan pada dia dalam bentuk animals, hewan. Dan saya rasa Petrus karena kelaparan konsentrasi penuh. Wagyu. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Dia melihat seperti karpet terbang
dan turunlah hewan-hewan. Intinya adalah penglihatan itu gini, itu hewan-hewan yang dinajiskan, yang diharamkan oleh orang Yahudi. Tuhan bilang sembelih makan, nggak maulah. Ada orang tertentu anti makan babi, nggak maulah aku makan hewan-hewan ini. Tapi Tuhan berkata, jangan kau bilang haram apa yang kuhalalkan. Dengan kata lain, pergilah ke Kaisaria, lu jangan melawan. Selamatkan Cornelius, itu loh pemimpin pasukan Italia. Jangan kau rasis, jangan kau prejudis. Orang ini telah kupilih untuk diselamatkan hari ini. Intinya itu. Ya, Bapak Ibu, saya selesai dengan penjelasan wahyu-wahyu ini. Nanti sebentar lagi saya kasih summary. Tapi sebelumnya, saya ingin Anda untuk melihat dulu cara Allah berbicara dan bekerja dalam kehidupan kita. Ayat 10-11 sekali lagi, ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Saya sebut ini the door atau pintu. Doa itu pintu. Doa tidak langsung mengubah situasi hidupmu. Saya janji itu. Tapi doa itu pintu permulaan segala sesuatu yang Tuhan mau ubah di hidupmu, yang Tuhan mau tambah, Tuhan kurangi, dan yang Tuhan ingin muliakan. Itu semua mulai dari doa. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Sungguhan, kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Simple, titik, jangan dikasih koma. Ya gitu aja. Kalau Anda memang dan saya memang sungguh-sungguh smart secara rohani, maka yang pertama kita bangun memasuki 2025 adalah mesbah doa kita. I promise you. Makanya itu saya mau tuntun Anda. Akhiri tahun tanggal 31 di kaki Yesus, memulai tahun tanggal 13 di Breakfast with God, mencium kaki Tuhan. I want us to be a smart church. Supaya kita nggak tenggonya salah nanti, belum apa-apa, tahun belum mulai, masih Januari, belum sudah langsung nginjak kaki yang salah. The door, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tidak otomatis the end of the story, langsung akhir cerita. Tapi permulaan cerita. Pintu terbuka, lalu setelah, kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam doa kita, atau sesuatu terjadi di ruang doa kita, bukan soal perasaan belaka, tetapi kalau kita sudah connect dengan Tuhan, maka ayat 11, tampak olehnya langit terbuka. Ini saya sebut the gate. Doa itu ya, adalah betul-betul jalan tol ke sorga, itu sungguhan. Beberapa orang dahulu, beberapa yang saya kenal berkata, ngapain doa, ngapain ke gereja? Buang-buang waktu saja. Lalu ada yang menyeletuk bilang, time is money. Oh by the way, doa bukan menjadi ajang untuk kita dapat materi. Kita tidak bisa motivasi. Cuman orang-orang yang ngomong gini sekarang ya, saya kalau nggak sopan ya, saya bisa tanya, where is your money now? Katanya your time is money. Where is your money? Jepang coba lihat, kerja itu sampai jam 11. Kalau Anda yang pernah berlibur ke Jepang, malam-malam pulang dari timpak atau apa, jalan naik bus misalnya yang numpuk ke atas, Anda lihat itu jam 11 malam. Atau kalau di hotel, kalau di sebelah sana ada banyak gedung-gedung perkantoran. Anda lihat jam 11, jam 10, 11, masih nyala tuh lampu. Tuh orang-orang Jepang masih kerja. My question is, where is their money? Where? Jepang struggle. Yennya juga begitu. Where is their money? Bukankah orang Jepang no life? Sampean kasihan, mereka butuh Injil, makanya kita kirim misionaris. At some point harusnya terjadi kebangunan rohani. Mereka pasti muak dan letih, lesu, berbeban berat dengan semuanya ini. Pulang masih harus barengi teman-teman kantor, itu bagian dari pekerjaan. Mereka harus minum-minum. Itu sebagai bagian. Kalau ya tidak mau ikut, itu pasti tidak dipromosi. Kalau Anda lihat semua pakai baju hitam-hitam gitu segalanya, malam-malam di Shibuya itu mabuk-mabuk semuanya. Kita pernah KKR 2015 di sana, di mana saya teriak di sebelahnya MRT. Hai orang-orang Jepang yang kukasihi, ayo translate. Saya bilang, itu 2015 Agustus. Persisnya Agustus 2015 saya berkata, dengarkan saya, nggak ada yang mau dengar, semua jalan dengan koper, dengan bawa itulah apa, bawa tas kerjanya, jalan seperti robot. Nggak ada yang mau dengar, saya nggak bisa nakal loh, saya orang Surabaya. 70 tahun lalu, engkongmu ngebom engkongku. Mandek semuanya melirik. Itu yang terjemahkan saya juga gemetaran. Tapi saya dapat perhatian. Itu teman-teman saya yang dari Taiwan semuanya ketakutan, mati lu, Feli Musa, lu cari mati apa? Kita ini di negeri orang. Tapi saya bilang dengan teriak, sampaikan ya, jangan kamu korting ya. Aku, mulutmu disumpah dari atas ya. Sumpah kebenaran, saya bilang, tapi aku akan mengampunimu kalau kamu kasih aku 15 menit. Bukan aku mengampuni, aku sudah mengampuni, aku tidak membawa pesan benci, tapi pesan kasih. Karena kita kan bebas 17 Agustus 2015. Sorry, 1945. Salah matematika, sorry ya, lapar. Sorry, maklum lapar. Saya bilang sama mereka, kalian, kalau kamu kasih aku 10 menit, 15 menit,
Kita impas. Aku tidak datang membawa benci, tapi membawa pesan kasih, pengampunan Allah. Disitulah mereka dengar Injil, orang tuli mendengar. Bapak Ibu Saudara, where is the money? Japan. Where's the life? Anda akan terkejut. Doa itu akan membuat different game plan. Pekerjaannya sama, usahanya sama, penderitaannya sama, tapi penyertaannya beda. Memang apapun yang dibuka by the door, pintu dalam doa, akan terbuka di langit karena ada kunci. Doa itu kunci kerajaan sorga. Akan terbuka the gate, tampak olehnya langit terbuka. Dan turunlah sesuatu, katakan turunlah sesuatu. Turunlah sesuatu lagi, turunlah sesuatu. The seed, benihnya. Tidak langsung berubah kehidupan kita, tetapi ada biji atau benih. The seed is the vision given to you. Visi yang diberi. Kadang-kadang visi itu tidak tentu visi bisnismu, tapi visi ministry, visi kerajaan Allah dulu, kebenarannya. Lalu visi bisnis atau visi pekerjaan, visi masa depan Anda, hai mahasiswa atau orang tua, ibu rumah tangga, visi untuk anak cucumu. Visi itu diberikan sebuah janji, sebuah rema, tangkap. That's the seed, belum terjadi perubahan, tapi itu cikal bakalnya terjadi kebangunan rohani terbesar di antara Gentiles, orang-orang non-Yahudi di zaman Petrus. Petruslah pertama yang menjadi ujung tombak Tuhan yang membuka pintu gerbang lebar-lebar. You see, when God starts giving you a vision, kalau Tuhan mulai kasih satu visi, itu tidak bisa kembali. Yang disebut firman yang keluar dari mulutku tidak kembali sia-sia, itu bukan logos. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, itu rema, spoken word. Misalnya, kalau Tuhan tidak mengucapkan kata itu, dan itu tidak melompat merema dalam hatimu, jangan kau coba. Misalnya, Yesus berjalan di atas air, lalu Anda suatu hari pergi ke sungai mana yang lagi pasang. Yesus berjalan di atas air, Anda pegang logos, padahal Tuhan tidak berkata itu di hatimu. Langsung Anda nyemplung di situ, kami akan siap-siap untuk menutup petimu. Tapi when God has spoken to you, nggak balik itu. Visi sudah diberikan, itu seperti tiket pesawat sudah di-issued. Nggak bisa cancel. Itu yang disebut the seed. Turunlah karpet itu, when God has spoken to you. If God is for you, who can be against you? Tuhan ada di pihakmu, siapa lawanmu? Saya harap Anda nangkep ini untuk mempersiapkan 2025. PowerPoint saya 3, beda banget dengan pewahyuannya. Jadi tetap saya keluarkan aja ya, karena memang waktu saya khotbah ini, tanpa perencanaan, the door semuanya ini muncul spontan sekarang. Jadi saya kasih poinnya kayak seolah-olah Anda dengar dua khotbah. Yang satu diucapkan, diajarkan, yang satu ditulis saja. Oke, boleh ya? Tetap daripada udah ditulis nggak dipakai kan eman. Oke? Apa yang kita pelajari Cornelius tadi, saya tidak punya poinnya. Anda sudah catat, semoga paling tidak Anda sudah rekam. Tapi ini yang bisa Anda bawa pulang juga ke rumah. 1. Cornelius itu kan orang bangsa non-Yahudi, Yesus itu milik segala bangsa dan juru selamat semua orang. Rencana saya tadi mau ngomong tentang ini, gak jadi. Tapi tetap ini benar sih, karena Yesus memang juru selamat seluruh bumi. 2, Yesus memakai orang percaya untuk membawa kabar baiknya. Ini ada sedikit saya singgung, malaikat tidak akan memberitakan Injil, tetap Petrus. Padahal harusnya loh, malaikat sudah bisa ngomong banyak gitu, harusnya sekalian kan. Nah kalau malaikat yang ngomong kan jauh lebih mantap ya. Malaikat kalau ngomong kan mantul, mantap betul. Enggak tuh? Kamu utus ke Petrus, Simon yang namanya Petrus itu di jalan lurus. Dia tinggal di rumah seorang Simon penyamak kayu. Penyamak kulit, sorry. Kamu pergi ke sana. Aduh, ngapain gak ngomong sendiri? Malaikat could only do so much. Makanya kalau Anda tiba-tiba muncul malaikat lalu ngajari firman, bahaya loh. Tolong dilihat belakangnya bolong enggak. Malaikat gak bisa mengajarimu tentang Injil yang lain selain Yesus. Malaikat gitu siapapun juga seterang apa terkutuklah. Malaikat tidak bisa. Yang Tuhan pakai untuk membawa kabar baik itu Anda dan saya. Makanya kalau kita diam, malaikat pun tidak bisa apa-apa. Manusia akan binasa. Kunci kerajaan sorga bukan tangan kita. Ada orang menafsirkan bahwa malaikat yang muncul di sini itu adalah Yesus sendiri. Karena buktinya ketika dia tanya, ada apa Tuhan? Dia tidak protes. Kalau bukan Tuhan, malaikat itu kan berkata, aku hanyalah hamba. Tapi langsung malaikat itu berbicara, Yesus pun tidak menyampaikan Injil secara langsung. Tetap harus ada gerejanya, karena kunci sudah diberi. Kita jangan keterlaluan, Yesus suruh mati, lalu suruh beritakan Injil sendiri. Yesus tidak nulis, satu hal lagi yang Yesus tidak lakukan, dia tidak menulis autobiografi. Bedanya biografi adalah cerita hidup kita ditulis oleh orang lain.
autobiografi itu tulis sendiri. Saya pun tidak punya autobiografi. Before 30 ditulis oleh author atau penulis yang lain. Yesus tidak menulis autobiografi. Jangan suruh Yesus mati lalu suruh berita-beritakan sendiri. Injil harus kita bawa. Kalau ini memang Yesus pun tidak ngomong sama dia, cuma beritahu kamu ke Petrus. Yesus memilih mouthpiece, memilih jubirnya. Makanya itu hiduplah berkenan supaya Yesus itu referensi. Kamu mau kenal ini, pergilah ke spesialis. Itu orang spesialis ini, aku percaya dan otorisasi. Banyak hamba Tuhan yang mengangkat diri dan mengaku-ngaku. Tapi ada hamba Tuhan, Tuhan yang mengakui. Yesus memakai orang percaya untuk membawa kabar baiknya. Jadi please, be peka, jadilah peka. Salah satu sukacita terbesar dalam hidup ini adalah menjadi ambasador Kristus. Sungguhan ya, meskipun bukan public figure, kadang-kadang orang tidak tahu Anda, tetapi Anda kemana-kemana pas liburan juga pekalah. Mungkin ada orang yang membutuhkan, mungkin ada kepanjangan tangan melalui hidupmu, mungkin ada seseorang yang akan terjamah. Tanpa Anda merasa diri bekerja, saya kasih contoh ya. Saya pergi ke Bali dengan keluarga waktu liburan. By the way, tahun ini tidak selaki itu, tidak beruntung. Sampai akhir tahun pun saya terus kerja, ini nggak mari-mari. Semua sudah mulai ada libur, dalam kota, luar kota saya enggak. Tapi saya tidak mengeluh, saya rasa saya makan roti yang Anda tidak tahu. Tapi waktu saya pergi ke Bali suatu hari, saya masih ingat sama istri saya, pergi ke sini ketemu orang itu. Dan orang itu waktu ketemu tuh seperti terbelalak. Dan berkata, ini jawaban kenapa aku udah kepingin foto sama Pastor Philip loh. Jadi orang Tuhan itu bahkan menjawab doa orang untuk foto. Tuhan itu baiknya seperti apa. Tapi saya juga ngerasa dikorbankan kok. Saya juga kebetulan ke sana. Ternyata langkah kaki kita saat liburan pun dituntun Tuhan untuk menjawab doa. Tanpa saya merasa bekerja, pergilah ke sana karena ada orang yang mau foto dengan kamu. Enggak. Saya itu paling takut difoto, sesungguhnya, jujur loh. Saya ini orangnya introvert. Saya itu kalau difoto itu saya biasanya susah tersenyumnya. Tapi sekarang terpaksa akhirnya bisa. Tapi tanpa saya sengaja, lalu ketemu orang itu lagi nanti. Lalu dia berkata, kali ini apa Tuhan? Dia berkata, kalau saya ketemu lagi, saya gabung GMS. Ketemunya di Jimbaran. Tadi di airport, ketemu di hotel, lalu ketemu di Jimbaran. Saya nggak ngerti Tuhan, kemana lagi nih aku pergi? Bolehkah aku jalan-jalan? Tuhan seperti ngomongnya, kamu jalan-jalanlah. Tapi tanpa sengaja, kalau kamu itu berjalan dengan Allah, kemanapun kamu pergi, aku tuntun kamu ke rumput hijau. Bukan hanya rumput hijau untuk kamu, untuk orang lain juga. Belajar seperti itu jemaat. Tidak semua konteks kita sama, public figure atau bukan. Tapi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tidak ada cuti rohani. Selalu ada tuntunan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tujuan akhirnya adalah untuk memakai kita, membawa kabar baik. 3, terakhir. Visi pekabaran Injil sedunia itu dari sorga dan adalah berkat kita. Ya, itu adalah berkat kita. Jadi kalau Tuhan memberimu visi, seperti visi yang kita miliki, itu aset loh buat Anda. Salah satu aset di hidup jemaat ini adalah visi mendirikan 1000 gereja 1 juta murid. Oleh karena itu Tuhan beralasan untuk memberkatimu. Semoga Anda nangkap ini ya. Haleluya. Kenyang? Siapa kenyang oleh firman Tuhan? Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.